Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Februari 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading bulanan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Queen of Swords, kartu Death, The Hierophant, 6 koin, The Fool, 8 koin, Ace of Swords, Judgment, The Hermit, dan terakhir kartunya King of Cups ya. Terus tema untuk bintang Leo untuk bulan Februari 2022 adalah kartu 4 koin ya, Four of Pentacles. Oke, teman-teman kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi kisah asmaramu secara mendalam seperti apa ya selama bulan Februari nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi tema untuk bintang kalian ya, bintang Leo, kartunya ini 4 koin. Oke, jadi cukup menarik energinya, kartu 4 koin. Oke, kartu 4 koin biasanya melambangkan proses penantian. Jadi artinya sebagian besar dari kalian selama bulan Februari nanti mungkin lagi menunggu kabar informasi yang sangat penting. Misalnya mungkin lagi menunggu berita dari seseorang, menunggu berita mengenai pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Jadi ceritanya kamu itu lagi menantikan suatu berita informasi yang sangat penting selama bulan Februari, ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar, ya. Terus soalnya di bawahnya kenapa? Di bawahnya ada kartu 8 cawan juga. Jadi artinya memang selama Februari kamu tuh lebih fokus dengan masa depan, lagi berpikir keras kira-kira apa yang perlu dilakukan ke depannya untuk memperbaiki masalah, untuk mencapai tujuanmu sendiri. Ya, di sini kamu tuh lebih fokus dengan masa depan dengan kartu 8 cawan. Sehingga dengan kartu 4 koin mungkin di sini kamu tuh masih menantikan berita yang sangat penting. Kenapa? Soalnya kamu tuh lagi fokus untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik dengan kartu 8 cawan ini, ya. Oke. Terus sementara bagian lain dengan kartu 4 koin bisa diartikan mungkin selama Februari kamu tuh cenderung tertutup sekali, Leo, kurang fleksibel ketika menerima pendapat ataupun saran dari orang lain, kurang fleksibel ketika ingin berubah ataupun tidak bisa menerima perubahan yang ada di sekitarmu, ya. Jadi perlu untuk lebih terbuka, Leo, selama bulan Februari. Di sini kamu tuh perlu untuk lebih terbuka agar orang lain lebih memahami kamu selama bulan Februari, ya. Oke, terus bawahnya ada kartu 4 tongkat dan kartu 10 koin. Jadi artinya memang beberapa dari kalian selama akhir-akhir nih ya, mungkin memang lagi fokus banget dengan fondasimu sendiri, terutama dalam segi keluarga dan keuangan. Mungkin selama ini kalian tuh lagi fokus banget untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam keuangan dan keluarga. Ya, mungkin ada hal-hal tertentu yang terjadi dalam keluarga dan keuangan yang memerlukan perhatian ekstra dari dirimu selama ini. Ya, jadi memang kalian tuh benar-benar lagi fokus banget. Fokus ke dalam keluarga dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Jadi intinya dengan kartu 4 koin sebagai tema utama bisa disimpulkan ya selama bulan Februari mungkin sebagian besar dari kalian lagi menantikan berita informasi yang sangat penting ya. Bagian lain mungkin di sini kamu tuh cenderung tertutup, lagi menutup diri ya, kurang bisa menerima perubahan, kurang bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitarmu ya. Bisa juga mungkin di sini kamu tuh kurang bisa menerima pendapat dari orang lain ya. Jadi perlu untuk lebih terbuka lagi. Ya, sekarang kita lanjut. Kita langsung mulai dengan kartu yang ada di tengah. Yang pertama ada kartu Queen of Swords. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, Aquarius. Jadi ceritanya Leo, selama minggu pertama di awal bulan ya, minggu pertama nanti, mungkin sebagian besar dari kalian lagi fokus banget pikirannya. Fokus untuk apa? Untuk bergerak maju. Fokus untuk mencapai target dan tujuan masing-masing. Kartu ini melambangkan seseorang yang pikirannya sangat tajam loh, sangat fokus banget loh. Fokus untuk mencapai apa yang dia inginkan.
Jadi bisa dikatakan di minggu pertama kalian tuh lagi fokus banget pikirannya untuk mencapai tujuan masing-masing. Misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, fokus mencari uang, ya, fokus untuk mendekati seseorang dan lain sebagainya. Jadi pikiranmu itu sangat fokus, ya. Dengan kartu 4 koin sebagai tema utama tadi, mungkin nantinya di minggu pertama kalian tuh lagi fokus banget untuk apa? Untuk menantikan berita yang sedang kamu butuhkan selama ini, ya. Jadi di sini kamu tuh lagi belajar untuk sabar ketika menantikan berita tersebut, ya, selama minggu pertama. Oke. Terus sebagai tantangannya ada kartu Death. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio, ya. Kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi ceritanya selama bulan Februari, ya, kamu itu ditantang untuk segera berubah, melakukan perubahan yang terbaik dalam hidupmu ke arah yang lebih baik. Misalnya kamu itu diminta untuk melakukan perubahan dalam situasi percintaan, situasi karir, keuangan, ya, agar hidupmu itu bisa lebih tenang kembali, lebih tentram, ya. Jadi kamu itu diminta untuk segera melakukan perubahan dalam hidupmu ke arah yang lebih baik selama bulan Februari. Oke? Terus at the foundation ada kartu The Hierophant. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, ya. Jadi dengan kartu The Hierophant bisa dikatakan di masa lalu, ya, Leo, mungkin kalian itu lagi fokus banget ke dalam pekerjaan. Mungkin ada yang lagi sibuk bekerja, mencari uang, bisa juga mungkin ada yang lagi mencari pekerjaan yang baru, lagi ingin pindah kerja misalnya, ya. Bisa juga mungkin di sini kalian tuh lagi disiplin banget. Soalnya kartu ini juga melambangkan aturan dan disiplin. Terlalu disiplin ketika bekerja, ya, terlalu disiplin ketika ingin mengejar tujuan masing-masing. Ini sudah terjadi di masa lalu, ya. Terus at the recent past ada kartu 6 koin. Jadi ceritanya selama bulan Januari, beberapa dari kalian pernah mendapatkan bantuan dukungan dari seseorang. Bisa dari siapa saja, ya. Jadi ada semacam dukungan yang telah kamu terima ketika ingin melakukan sesuatu hal. Bisa juga bagian lain justru kamu sendiri yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada orang lain, ya, selama bulan Februari. Oke? Selama bulan Januari, ya. Oke? Terus kita lihat di sebelah atas ada kartu The Fool. Jadi ceritanya untuk bulan Februari kamu tuh lagi fokus banget pikirannya. Untuk apa? Untuk bergerak maju, menutup cerita yang lama, memulai kembali perjalanan hidup yang baru. Ini menjadi fokus pikiranmu, Leo, selama bulan Februari. Jadi mungkin kamu tuh lebih fokus untuk melakukan hal-hal baru, ya, memulai perjalanan hidup yang baru lagi ke arah yang lebih baik. Oke? Terus kita lihat energi di minggu kedua. Di sini ada kartu 8 koin. Jadi ceritanya di minggu kedua nanti, mungkin beberapa dari kalian lagi ingin bekerja lebih keras. Soalnya kartu ini melambangkan kerja keras, ya. Mungkin kamu tuh siap untuk lebih kerja keras untuk mengejar apa yang kamu inginkan. Misalnya mungkin lagi bekerja keras dalam karir, dalam bisnis, ya, untuk mencari uang, bekerja keras untuk membangun sebuah hubungan dengan seseorang dan lain sebagainya, ya. Jadi ada bentuk kerja keras dari dirimu, Leo, di minggu kedua nanti. Oke? Terus kita lihat energi di minggu ketiga, ada kartu Ace of Swords. Kartu ini melambangkan sebuah kejelasan yang baru, ya, sebuah pemikiran yang baru, cara berpikir yang baru. Jadi artinya selama minggu ketiga, mungkin beberapa dari kalian tiba-tiba akan memperoleh sebuah kejelasan yang baru. Misalnya mungkin kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, ya. Bisa juga mungkin di sini kamu tuh tiba-tiba bisa berpikir, ada semacam solusi baru yang tiba-tiba terpikirkan olehmu, Leo, ya. Mungkin solusi baru untuk memperbaiki masalah dan lain sebagainya. Jadi ada semacam solusi baru dan pemikiran baru di minggu ketiga nanti, ya. Oke, terus kita lihat di sini ada kartu Judgment. Jadi artinya selama bulan Februari orang lain akan menilaimu lagi ingin mengambil keputusan yang paling tepat, ya. Jadi kamu tuh dinilai seperti itu. Ada semacam keputusan dari dirimu yang ingin kamu coba lakukan selama bulan Februari. Bisa mengenai apa saja, ya. Jadi ini sudut pandang orang mengenai dirimu, ya. Oke, terus kita lanjut, ada kartu The Hermit. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo, ya. Oke, jadi artinya selama bulan Februari kamu tuh lagi berharap bisa lebih menyendiri. Untuk apa? Untuk melakukan proses evaluasi ulang. Ini yang menjadi harapan utamamu selama bulan Februari. Kamu tuh lagi berharap bisa mengevaluasi ulang kembali semuanya. Apa yang sudah terjadi selama ini, apa saja yang perlu untuk diperbaiki ke depannya, dan sebagainya. Oke? Terus terakhir kita lihat energi di minggu keempat, ada kartu King of Cups. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, Cancer. Ya, jadi ceritanya di minggu keempat pikiranmu itu lebih tenang kembali.
mampu terkendali, mengendalikan pikiran sendiri ya. Jadi emosi dan pikiranmu lebih tenang, lebih terkendali, sanggup menghadapi semuanya dengan lebih tenang ya, menggunakan logika dan akal sehat ketika ingin mengambil keputusan penting. Jadi walaupun memang ada semacam masalah-masalah kecil yang ada di sekitarmu, kamu itu mampu untuk menghadapi semuanya dengan hati yang sangat tenang sekali. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang mampu mengendalikan emosi dan perasaannya sendiri ya, sangat terkendali perasaannya. Oke, jadi cukup bagus energinya di minggu keempat ya. Jadi intinya dengan kartu 4 koin sebagai tema utama, mungkin untuk bulan Februari bisa disimpulkan mungkin beberapa dari kalian masih menantikan berita yang sangat penting ya, mengenai pekerjaan, mengenai seseorang dan lain sebagainya. Jadi perlu untuk selalu bersabar ya, karena segala sesuatu itu butuh proses. Oke, terus bagi yang lain mungkin lagi ingin menutup diri, kurang fleksibel ketika berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi apapun itu memang perlu untuk lebih terbuka ya. Kita ulangi lagi ya. Di minggu pertama kamu itu lagi fokus banget, Queen of Swords ya, fokus untuk mengejar tujuanmu sendiri. Sementara di minggu kedua aku lihat memang ada semacam bentuk kerja keras dari dirimu, 8 koin ya. Di minggu ketiga ada semacam kejelasan baru, Ace of Swords, cara berpikir yang baru ya, solusi baru mungkin terpikirkan olehmu ya, dan sebagainya. Oke, sementara di minggu keempat perasaanmu akan kembali lebih tenang, lebih terkendali, sanggup mengevaluasi semuanya dengan sudut pandang yang berbeda ya. Di sini perasaanmu lebih terkendali intinya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu untuk bulan Februari. Jadi di sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan ya. Jadi sebentar teman-teman. Oke. Yang pertama ada kartu ini, Queen of Wands, dan satunya lagi kartunya ini, The Hierophant. Jadi The Hierophant muncul 2 kali ya. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius, atau bisa juga dengan bintang Taurus ya. Oke, dari segi percintaan aku lihat memang ada semangat baru teman-teman ya. Jadi semangat baru untuk apa? Untuk mendekati seseorang ataupun untuk menjaga hubungan cinta. Ini berlaku untuk yang lagi single maupun couple ya. Queen of Wands, kartu ini melambangkan seseorang yang sangat ambisius sekali, punya motivasi besar untuk mencapai ambisinya sendiri. Jadi misalnya untuk yang lagi single mungkin ada semacam ambisi besar, semangat tinggi dari dirimu untuk mendekati seseorang yang kamu sukai selama ini ya, untuk PDKT, untuk mengenal orang itu lebih lanjut lagi ya, untuk mencari tahu ya mengenai orang tersebut. Jadi intinya memang ada semangat tinggi nih dengan kartu Queen of Wands, semangat tinggi untuk mendekati seseorang. Dan perlu diingat tema utamamu kartunya 4 koin loh, Four of Pentacles. Jadi ceritanya bagi yang lagi single untuk bulan Februari, mungkin di sini kamu tuh lagi menantikan kejelasan dari orang tersebut. Mungkin kamu tuh lagi butuh kepastian apakah orang tersebut sebenarnya suka sama kamu apa enggak. Ya, soalnya di sini kamu tuh lagi bersemangat loh. Bersemangat untuk apa? Untuk mencari kejelasan dan kepastian dalam hubungan cinta ya, selama bulan Februari. Sementara untuk yang lagi couple, aku lihat memang di sini kamu tuh lagi fokus banget untuk bekerja dengan kartu The Hierophant ya. Mungkin di sini kamu tuh lagi ingin berdiskusi dengan pasangan mengenai kondisi pekerjaan yang sedang kalian lakukan berdua ya. Terus bagian lain mungkin memang ada semangat tinggi juga dengan kartu Queen of Wands ya. Semangat tinggi untuk apa? Untuk lebih mendekati pasangan ya, mungkin lagi ingin berkomunikasi ya, mengubah caramu ketika ingin berkomunikasi dengan pasangan ya. Jadi ada semangat baru, semangat yang sangat tinggi untuk mempertahankan hubungan cinta di antara kalian berdua ya. Akan tetapi perlu diingat tema utamamu tadi kartunya juga 4 koin ya. Jadi beberapa dari kalian mungkin lagi menutup diri, lagi cenderung kurang fleksibel ya, terutama bagi yang lagi couple, kurang fleksibel sekali ketika berbicara ataupun menerima pendapat ya, kurang bisa menerima pendapat nih dari pasanganmu ya. Jadi perlu untuk hati-hati, terutama bagi yang lagi couple, untuk menghindari kesalahpahaman di antara kalian berdua ya. Jadi apapun itu memang perlu untuk lebih berpikir yang positif. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.